Syawal. Puasa nih kita bawa di bulan Syawal. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal. Apa tujuannya? Supaya spirit, semangat, rasa yang di Ramadan tetap dibawa ke bulan Syawal. 6 hari. Mesti berturut-turut Pak Ustadz? Tidak. Di pangkal boleh Pak Ustadz? Boleh. Di tengah boleh Pak Ustadz? Boleh. Di ujung Pak Ustadz? Tak apa-apa. Dicicil 2 hari Pak Ustadz? Banyak betul pertanyaan, buat aja lah. Kami perempuan kan kemarin tinggal 7 hari Pak Ustadz. Ya. Nanti sebaiknya kami puasa qadha dulu, ganti yang 7 hari, atau langsung puasa 6 Pak Ustadz? Kalau afdalnya ganti dulu yang 7, habis itu baru 6. 7 tambah 6 13 Pak Ustadz. Habislah kue hari raya. Bagi yang melaksanakan puasa qadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 Syawal. Pendapat Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kabar gembira, ibu-ibu qadha saja. Qadha aja 6 hari. Nawaitu shauma qadha, aku niat puasa qadha mengganti puasaku yang tinggal kemarin lillahi ta'ala. Dilaksanakan pada hari Senin bulan Syawal, dapat pahala 3. Qadha lunas sehari, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Syawal. Ustaz Somad, kalau puasa Syawal bertamu ke rumah orang, saya bilang saya puasa. Yang punya rumah tak tersinggung? Tidak, karena dia dengar ceramah saya. Yang punya rumah tak tersinggung. Kalau ditawarinya puasa, ditawarinya Ustaz buka puasa, saya tengok lauknya dulu. Kalau saya tengok di situ ada pindang, tapi kalau cuma nasi kotak ikan asin, enggak lah. Kalau kita sedang puasa, ditawari orang sahibul bait buka puasa, faman syaa falyuftir wa man syaa falyasum. Siapa yang mau berbuka, silakan buka. Siapa yang mau melanjutkan, silakan lanjutkan. Jadi kalau orang sama-sama ngaji, enaknya punya kawan sama-sama pengajian, ke rumah dia kita, ditawarinya makan, kita bilang kita puasa, dia tak tersinggung. Dan yang dinawari juga tidak tersinggung. Tapi kalau ngajinya beda, sampai hati dia. Mentang-mentang udah tobat, mentang-mentang aku masih satu mazhab sama Abu Jahal, Abu Lahab, tak maulah dia makan tempat aku, tersinggung. Tapi kalau kita sama-sama pengajian, mengerti sama-sama sunnah, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ketika sedang puasa, kata sahabat Nabi, pergi kami ke kota Makkah Al-Mukarramah dari Madinah, pembebasan Fatu Makkah saat bulan puasa. La yalumanna minna shaim al-muftir. Yang puasa tak ngejek yang tak puasa, yang tak puasa pun tak ngejek yang puasa. Kami sama-sama musafir nih, perjalanan luar kota. Yang mau puasa silakan, yang tak mau puasa silakan, yang tak puasa jangan ngejek. Kau puasa? Iya, aku tak puasa ya. Yang tak puasa jangan ngejek, yang puasa pun jangan ngejek. Kau puasa? Iya, neraka jahanam tempat kau. Oh enggak, ini kan ada dispensasi. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, aw ala safarin, musafir, perjalanannya 89 km, jarak qashar salat. Dek, abang buka puasa ya. Kenapa? Perjalanan nih, kemana? Beli ikan ke pasar. Kenapa bang berbuka? Kata Ustaz Somad, kalau ada perjalanan qashar salat 89 km. Iya memang pasar itu dekat, tapi karena sedang capek ini jauh terasa. Tak bisa pakai rasa-rasa agama ini. Dia ada aturannya, ada fikihnya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya. Ibadah tidak bisa kita tambah-tambah, tapi berbuat baik, bersedekah, berinfak, silakan berkreasi. Nah, ini semua adalah aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Keluar bulan Syawal, masuk bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut bulan Arab. Wa minal hurumi fasum. Bulan-bulan Arab berpuasalah engkau. Itulah dalil orang banyak puasa di 3 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Safar. Puasa apa kami di bulan Safar Pak Ustaz? Bulan Safar
bulan Safar berpuasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, bagus. Kalau cuma Senin Kamis kecil lah Pak Ustadz, lebih banyak lagi saya sanggup, tingkatkan. Senin Kamis cuma 8, tambah lagi 7, 8 tambah 7, 15. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 15 hari berpuasa. Bagus, banyak orang sehat karena puasa ini. Saya jumpa Pak dokter, dokter yang mestinya sehat, ini dokter sakit 20 tahun, sakit diabetes mellitus, gula kencing manis. Saking kan stresnya saya kena vonis sakit nih Pak Ustadz, saya minum aja teh itu banyak-banyak gulanya. Tapi Bapak sakit gula, kenapa Bapak minum teh banyak gula? Saya mau cepat mati. Karena udah diponis, untuk apa lagi hidup ini? Makan tak enak, tidur tak enak, selapang angin tak meletus, kena gula. Maka saya pikir bagus saya minum banyak-banyak, yang penting saya cepat mati. Terus Bapak mati? Tak mati-mati. Akhirnya saya puasa Pak Ustadz, puasa sampai hari ini sehat. Dokternya masih ada di Pekanbaru, tak mau sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Nanti Bapak Ibu pergi ke Pekanbaru, saya jumpakan sama dia, saya bawa ke rumah sakit, bagaimana puasa menyehatkan dia. Padahal dia dokter, dia sehat dari sakit diabetes, bukan karena kedokterannya, tapi karena jurus sehat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang ada sakit-sakit diabetes, sakit apa, sakit macam-macam, banyak-banyak berpuasa. Itu Pak Ustadz, kawan saya itu puasa sunatnya rajin, tapi pemarah, emosional, temperamen, pengamuk. Gimana tuh Pak Ustadz? Gara-gara dia puasa itulah marahnya jadi turun begitu. Kalau boleh dia tak puasa, mungkin lebih dahsyat daripada itu lagi. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala, kita makan buah, beli ke pasar buah, cantik buah bukan main. Buah jambu dibelah, rupanya luarnya cantik, di dalam berulat. Jambu berulat. Kenapa Ustadz ingat jambu berulat? Harganya mahal, duit habis. Ulat yang mau dimakan tak mungkin. Tapi begitu kita beli apel, bukan apel Pak Ustadz, apel, terserahlah mau apel mau apel. Begitu dibeli apel, dibelah, tak ada ulatnya. Kenapa apel tak berulat? Kenapa jambu berulat? Apakah karena ulat ini orang kampung tak tahu makan apel? Ternyata apel itu disemprot pestisida. Ulat tahu, kita tak tahu. Ikan asin itu kan bau, tapi tidak ada lalat yang berkerumun. Kenapa lalat tak mau berkerumun di ikan asin? Karena lalat tahu bahwa ikan asinnya pakai formalin, pengawet mayat. Kita beli, kenapa? Kita tak tahu. Jadi kita ini banyak mati karena tak tahu. Makan ikan asin pakai formalin, masuk ke badan menggumpal. Makan apel pakai, makan pir pakai, makan buah-buahan rupanya disemprotkan pakai pestisida. Dicuci tak hilang, kena air panas tak hilang, masuk ke dalam darah menggumpal, tidak bisa diolah oleh tubuh. Yang lain-lain membusuk, tapi racun-racun ini menggumpal dalam badan sehari, sebulan, setahun, 2 tahun, 50 tahun, menggumpal jadi kista, menggumpal jadi penyakit, menggumpal menjadi cancer, cancer. Apa nama penyakitnya? Cancer. Orang kita payah nyebut cancer, kenapa? Kanker. Bagaimana cara menghilangkan kanker ini? Datanglah jamaah memberikan kertas selembar kepada saya. Kata dia, badan kita ini bisa memakan dirinya sendiri. Badan kita ini tiap hari makan. Badan kita ini di dalam, dia makan. Darah ini makan, daging ini makan. Maka kalau dia tidak dikasih makan, dia memakan dirinya sendiri. Maka orang barat punya terapi namanya fasting terapi. Fasting, tak makan supaya badan bisa memakan dirinya sendiri. Kata fasting terapi ini, jangan kasih badan makan sebulan 8 hari,
maka badanmu akan sehat, karena badanmu akan memakan racun-racun yang ada di dalam badanmu sendiri. Dimakannya racun-racun, kelebihan-kelebihan macam-macam yang ada dalam badan, dimakannya sendiri. Yang punya teori orang barat, yang dia larang hanya makan berat saja, makan ringan boleh. Dia tak tahu tentang puasa, yang berat dan yang ringan, makan angin pun tak boleh. Begitulah Allah Ta'ala. Begitu saya baca bahwa fasting 8 hari bisa menyelamatkan badan, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. 8 hari kata dia, pas macam 8 hari yang diajarkan Nabi. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Mahasiswa-mahasiswi, pelajar sekolah pesantren, bagus Senin, Kamis. Belanja tak berkurang. Bisa simpan uang jajan untuk paket nonton Abdul Somad official. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muharram, bulan haram. Safar, Rajab, 4 bulan Arab. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada 1 bulan terpisah, Rajab. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Balik lagi ke Ramadan. Maka spirit semangat Ramadan mesti dibawa terus. Tapi dalam Islam orang berpuasa bukan mau kebal. Ada orang berpuasa tak makan tak minum sampai badannya lemas, sampai berkunang-kunang, sampai tak nampak, sampai gelap. Kalau sudah badan lemas, berkunang-kunang, tak nampak, tak gelap, hilang ingatan, masuk jin ke dalam badan. Kalau sudah jin masuk ke dalam badan menjadi kebal, tak mempan pisau, tak mempan macam-macam. Kenapa kalau memang betul orang bisa jin masuk ke dalam badannya tak mempan tembus peluru, kenapa kita kalah dijajah Belanda? Karena Belanda tuh berkawan sama jin setan. Kenapa tukang-tukang sulap aja yang bisa? Itulah menunjukkan bahwa kekuatan yang hakiki adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa bukan karena mau jalan di atas air. Kita berpuasa bukan karena mau memasukkan intan dan emas ke dalam badan supaya kuat dan ganteng. Kita berpuasa bukan supaya bisa tembus tak tembus peluru, tahan dari bacokan pedang, masuk ilmu santet segala macam. Kita berpuasa supaya mendekatkan, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang hanya puasa yang pentingnya kepada Allah, kepada manusia, puasa juga mendidik kita supaya peduli kepada manusia. Hadirilah seminar internasional tentang membahas kelaparan dunia yang menjadi narasumbernya Profesor Dr. Fulan. Tak pernah lapar, panitianya kenyang semua. Kira-kira apalah hasil dari seminar lapar yang dipresentasikan oleh orang kenyang? Lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut orang kenyang tidak bisa cerita lapar. Maka Islam tidak mau kita berteori lapar lughatan, lapar wastilahan. Tidak, langsung kita rasakan lapar. Coba nanti adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kebetulan di sekolah, di kampus, di jalan, di masjid, kasih kertas satu-satu, kasih pena, tulis definisi lapar. Pasti macam-macam jawabannya. Apa kau tulis? Lapar adalah lapar. Kau apa? Saking laparnya tak bisa ku jawab entah apa lapar. Kau apa? Jangan tanya-tanya lagi. Naik setan cacingku nengok lapar. Lapar tuh ya lapar. Jam 2 siang, jam 1 siang, sekarang ini. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini suaranya melengking ini karena lapar. Ini jam 3, ini jam-jam genting. Perut lapar, angin sepoi-sepoi. Kalau sampai saya ceramah pulang, adapun bulan Ramadan ini, marilah kita tinggal. Itu suara saya itu sampai ke telinga, berubah jadi lagu. Nina bobo, oh Nina sayang, gitu. Itu. Jadi saya ceramah jam 3 ini bercampur ini. Yang pertama lapar ada juga sedikit. Yang kedua adalah untuk mengusir hantu setan biar supaya keras suara.